Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunyoto, SPD, Guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang materi kelas 12, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi. Untuk pengaruh positif kemajuan IPTEK di bidang ekonomi, satu, adanya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, artinya bahwa masyarakat bisa belajar mandiri di rumah ya. Kita ambil contoh misalnya bagaimana beternak ikan lele ya. Nah, ini bisa dibuka di YouTube misalnya, atau bagaimana berkebun cabai misalnya ya. Jadi dengan bisa belajar mandiri, masyarakat, siswa ini bisa menghasilkan hal yang bersifat produktif ya, atau laku untuk dijual. Yang kedua yaitu terjadinya industrialisasi di masyarakat Jawa Barat. Kita ambil contoh misalnya, karena sudah adanya teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya untuk jalur tol Palimanan Kanci ya. Itu kita ambil contoh misalnya di Majalengka ada perusahaan garmen ya, kemudian ada perusahaan nabati ya. Termasuk di Cirebon sendiri ada perusahaan konveksi misalnya ya. Sehingga yang dulu industri itu hanya di kota, sekarang ini sudah masuk di tingkat kecamatan. Yang ketiga, produktivitas dunia industri meningkat karena akses jalan diperbaiki, akses bandara diperbaiki, akses pelabuhan diperbaiki ya, sehingga peredaran atau distribusi ya ini bertambah dengan cepat. Yang keempat, investasi meningkat karena terjadinya perkembangan teknologi, maka investasi baik dari dalam atau luar negeri meningkat. Mempermudah distribusi barang karena akses jalan, akses komunikasi, akses internet sudah meningkat, maka pendistribusian barang lebih cepat. Atau misalnya ada aplikasi Gojek ya. Nah, ini masyarakat yang ingin membeli barang tinggal klik Tokopedia dan sebagainya lah gitu ya. Sehingga barang bisa diantar sampai rumah. Terbentuknya pasar internasional. Nah, ini yang Bapak pahami, artinya bahwa kita tidak bisa ke luar negeri ya, tapi bisa membeli barang dari luar negeri ya, baik yang ada di Indonesia atau ada di luar Indonesia melewati aplikasi ekonomi kan gitu. Adapun dampak negatif IPTEK di bidang ekonomi yaitu terjadinya pengangguran. Ambil contoh di dunia pertanian ya, dulu orang memanen padi hanya menggunakan mesin perontok ya. Sekarang di Indramayu ini sudah ada mesin kombain. Jadi untuk tenaga mengarit padi, mengangkuti padi ya, sampai harus bahasanya itu gebot ya atau perontok, ini bisa dilakukan oleh mesin kombain ya. Sehingga tenaga-tenaga yang dulunya ke sawah ini menjadi tidak mendapatkan penghasilan atau nganggur gitu ya. Adanya sifat konsumtif, artinya bahwa masyarakat keinginan untuk memakai ini sangat tinggi. Yang ketiga, produk lokal terdesak ya. Karena membanjirnya produk-produk di luar negeri ke Indonesia, maka produk-produk lokal ini terdesak ya. Misalnya makanan-makanan atau minuman itu yang produk Amerika itu ada Sprite, Coca-Cola ya.
produk-produk lokalnya ya seperti teh botol dan sebagainya ini terdesak kan gitu. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat ini bersaing ya, bagaimana untuk merebut pasar, bagaimana untuk merebut pelanggan ya, sehingga mereka yang memiliki modal besar, tenaga banyak, mereka bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Tapi masyarakat kecil yang modalnya kecil, tenaganya juga sedikit, nah ini hanya mendapatkan sedikit ya dari perkembangan ekonomi ya, sehingga terjadi kesenjangan di dalam masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang dampak positif kemajuan iptek di bidang ekonomi dan negatifnya ya, materi kelas 12 semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.